Halo, selamat datang di Dapur Yuli. Hari ini saya mau berbagi dengan teman-teman bagaimana saya membuat udang saus Singapura ala Dapur Yuli ya. Ini enak banget, sering banget kita jumpai di restoran seafood dan kali ini kita bisa masak sendiri di rumah. Yuk langsung aja kita masak udang saus Singapura. Halo teman-teman, apa kabarnya kalian hari ini? Selamat datang di Dapur Yuli. Hari ini saya mau berbagi dengan teman-teman bagaimana cara saya membuat udang ala saus Singapura ya. Nah, ini pasti kalian udah sering makan di restoran seafood di mana aja di Asia, apalagi di tempat kita kayak di Jakarta atau di mana aja pasti menu ini selalu ada ya. Nah, jadi menu-menu udang yang biasanya selalu ada di restoran seafood tuh ya paling udang panggang, udang kecap, udang saus balado, udang rica-rica, lada hitam, saus tiram, dan terakhir ini yang biasa sering banget di restoran seafood itu adalah udang saus Singapura. Apa bedanya? Ya berbeda karena nanti dia kuah sausnya itu kental dan ada layer-layer dari kocokan telur ya. Nah, kalian pasti seneng banget kan? Dibikin jadi kepiting saus Singapura juga enak banget ya. Jadi kalian bisa eksperimen dengan udang ataupun dengan kepiting. Nah, apa aja bahan yang saya gunakan untuk membuat menu udang satu ini? Yuk langsung. Nah, di sini saya sudah punya bahan-bahan untuk membuat udang saus Singapura ya. Yang pertama tentu saja saya punya udang. Di sini saya pakai udang jerbung biasa. Ini lebih kurang setengah kilo atau 500 gram yang sudah saya bersihkan. Lalu saya sudah kasih garam dan merica di sini ya. Udah saya aduk jadi satu. Nanti akan saya kasih lagi dengan maizena ya. Nah, lalu kalau buat saya akan goreng dulu udangnya, baru saya nanti kasih sausnya. Jadi supaya udangnya itu tetap crispy ya, dan tetap juicy juga dalamnya. Kalau kalian mau langsung udangnya, nggak usah digoreng dulu juga boleh. Bebas, terserah kalian mau yang seperti apa. Ya, lalu di sini saya juga punya bumbu saus, bumbu yang dihaluskan dan bumbu yang ditumis aja. Jadi yang bumbu dihaluskan ini terdiri dari 3 buah atau 3 macam ini. Ini sekitar 6-7 siung bawang merah, 3 siung bawang putih yang besar, dan 1 ruas jahe. Ini nanti kita haluskan ya. Nah, lalu di sini saya juga punya bumbu yang dicemplungin aja atau ditumis doang. Ini ada 2 lembar daun salam, 2 lembar daun jeruk, setengah buah bombay, dan sekitar 2 ruas lengkoas. Ya, supaya harum ya. Lalu saya juga punya 1 butir telur yang saya kocok lepas seperti ini. Dan saya punya di sini daun bawang juga untuk garnisnya nanti. Lalu di sini saya punya saus-sausnya. Saya akan jelasin satu persatu sambil saya masukin ke dalam mangkok ini ya. Nah, di sini saya sudah punya saus ya. Ini terdiri dari 2 sendok makan saus tomat, 1 sendok makan saus sambal. Kalian boleh pakai saus sambal botolan, tapi di sini saya pakai cabai giling ya, cabai yang udah saya giling itu saya pakai di sini. Lalu di sini saya akan kasih minyak wijen. Minyak wijen ini sekitar 1 sendok teh aja ya, atau setengah sendok makan. Lalu saya punya saus tiram. Saus tiram saya kasih 1 sendok makan. Nah, seperti itu. Lalu saya punya kecap ikan. Kecap ikan saya akan kasih sekitar setengah sendok makan atau 1 sendok teh aja. Nah, ini bumbunya udah jadi semua. Nah, di bumbu ini kita boleh kasih sedikit air ya. Nah, ini saya sudah sediakan air 250 cc sampai 300 cc. Sedikit saya masukkan ke sini untuk mengencerkan sausnya. Lalu nanti juga kita butuh air ya. Mungkin lebih kurang 300 cc lagi. Untuk yang 300 cc ini dipakai selain untuk encerin ini juga dipakai untuk bikin sausnya nanti. Ya, kalau kalian merasa kurang kalian boleh tambahkan airnya ya. Atau bahan ini kita juga nanti akan butuh penyedap dan kita juga butuh gula pasir sedikit aja. Nah, untuk garam itu opsional karena di sini kita udah kasih saus tiram, udah kasih kecap ikan, itu kan dia sudah asin ya. Jadi nanti untuk garam kalian coba dulu, kalian boleh tambahkan sedikit demi sedikit sampai sesuai dengan selera kalian ya. Nah, langkah pertama saya akan haluskan dulu bumbu ini. Nah, ini bumbunya udah saya haluskan. Sebentar lagi saya akan goreng dulu
dia punya udang. Sebelum digoreng saya akan kasih sekitar 2 sendok makan maizena ya, supaya nanti udangnya itu lebih crispy waktu digoreng ya. Dan nanti juga kalau udah digoreng, pas kita bikin sausnya itu bisa nempel di udangnya ya. Oke, nah seperti ini saya akan aduk. Lalu ini saya sudah naikkan minyak goreng. Saya akan goreng dulu udangnya. Setelah goreng udang, baru kita akan bikin sausnya ya. Udangnya digoreng itu sampai agak sedikit garing, kriuk gitu, supaya nanti pas kita bikin sausnya itu lebih bisa nempel di kulit udang-udangnya gitu. Jadi lebih enak ya. Nah, kita akan goreng dulu ya. Kita tunggu minyak panas, baru kita masukkan udangnya. Saya sudah naikin wajan lagi untuk bikin sausnya. Yang pertama kita masukin dulu tentu aja bumbu yang dihaluskan ya. Haluskan, kita masukin dulu. Apinya nggak usah gede-gede, kecil-kecil aja, karena ini kita pakai dibelin, jadi nggak usah gede-gede apinya. Dia udah cepet, apinya tuh udah rata banget ya. Nah kayak gini. Nah ini kita aduk-aduk. Jangan lupa juga masukin bawang bombaynya juga, biar sekalian bisa ditumis bareng kayak gini. Nah, kita aduk-aduk, bener-bener harum ya. Ini daun salam, daun jeruknya juga boleh dimasukin, dirobek-robek dulu biar wanginya keluar semerbak gitu. Nah, lengkuasnya juga masukin aja biar harum. Nah, kayak gitu. Kita masukin sausnya, saus yang tadi udah kita bikin, masukin aja kayak gitu. Nah, kita aduk, lalu kita kasih air ya. Jangan lupa siapin telurnya juga. Ini kita kasih air, sekalian kita bersihin tempat bumbunya ini tadi. Airnya saya kasih 300 ml dulu. Nah, saus Singapura itu biasanya banyak ya airnya, agak banyak airnya supaya dia bener-bener merasuk banget rasanya, dan sausnya itu bisa dicocol-cocol gitu ya. Enak banget deh, kalian harus coba ya. Jadi rasanya tuh kayak asam pedas, asin, manis tuh campur jadi satu. Ditambah nanti kocokan telurnya yang bikin dia khas ya. Ini saya kasih gula pasir dikit. Nah, saya kasih gula pasir sedikit. Saya akan tambahin kaldu ayam. Aja boleh, saya kasih kaldu ayam dikit aja. Paling ya setengah sendok teh aja. Kita aduk-aduk. Nah, apinya gedein supaya lebih cepat matangnya. Kita coba lagi rasanya. Udah enak banget rasanya. Lalu setelah ini kita akan masukkan udangnya dan kita kentalin dulu airnya ya. Ini saya akan masukkan udang yang tadi udah saya goreng nih kayak gini. Saya masukin ke dalam. Nah, saya aduk-aduk. Lalu saya siapin sambil saya aduk-aduk biar dia menyatu dulu dengan udangnya, sausnya. Lalu saya akan bikin larutan maizenanya. Ini larutan maizenanya dikit aja saya bikinnya karena nggak mau terlalu kental juga. Ini saya aduk-aduk. Ditambah tadi udangnya kan udah ada maizenanya ya. Nah, ini saya aduk-aduk, biarkan sebentar sampai dia benar-benar meresap dan kuahnya mengental. Nah, ini udah kental banget, udah meresap juga ke udang-udangnya. Waktunya kita siram dengan kocokan
telur ya, kayak gini nih. Nah, habis disiram kita biarin dulu sebentar, baru kita aduk perlahan ya. Nah, kayak gini. Kalau kalian mau lebih banyak ingredients telurnya di kuahnya itu, kalian boleh tambah 1 butir telur lagi ya. Nah, ini kayak gini kita langsung aduk kayak gini. Nah, dia langsung keluar tuh kayak gitu. Jadi kayak putih-putih butiran daripada telurnya itu ya. Enak banget deh. Nah, seperti ini. Kita akan tunggu sebentar lagi sampai dia benar-benar meresap ya. Nah, sampai dia benar-benar meresap baru kita angkat. Nah, ini udah jadi. Oh, udah meletup-letup, enak banget ya. Kita langsung sajikan di piring saji saya. Nah, kalian harus sediakan piringnya agak besar supaya kuahnya itu tertampung semua ya. Karena kuahnya ini enak banget buat cocolan apa aja tuh. Nah, seperti ini udang saus Singapura ala dapur Yuli. Nah, untuk garnisnya saya tinggal kasih potongan daun bawang seperti ini. Saya kasih di atasnya kayak gini. Saya taburin aja secukupnya. Dan udang saus Singapurnya siap disajikan. Ini dia udang ala Singapura ala dapur Yuli. Kalian boleh coba di rumah. Semoga resep ini bisa jadi resep untuk menu kalian hari ini atau menu tanpa daging untuk saya hari Jumat. Dan sampai jumpa dulu di resep berikutnya. Semoga resep ini bisa menjadi berkat buat kalian ya. Sampai jumpa, jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Dadah!